terserah. Dan nggak ada ruginya kan? Ya misalnya dia boikot, ya boikotan lah. Karena ketika Yang aku rugi seller. iya pokoknya ketika aku ngomong jual beli, kamu boikot saya, banyak kok orang yang membutuhkan saya juga. Iya. Soalnya butuh uang ya. Iya, dan kedua kita nggak nongkrong bareng Oh iya. dan nggak akan mengganggu saya juga. Aku tetap bisa guyon sama kocok-kocokku. Dan untungnya ketika aku di-spill kayak gini, aku jadi ada bahasan ngobrol sama teman-temanku. Termasuk nang podcast iki ya. Iya, aku iso curhat. ini keren. Obrolan Warung Kopi bersama saya Najib. Ini istimewa iki. Insecure kabeh. Kenapa? Loh, sing gak insecure sapa iki? Sing insecure sapa iki? Loh, lah nek kene los. Sing insecure aku malah. Ojo lah Mas, lemes no. Enak wis ta lah, gak loro gak lek mbak aku. Ya apa ceritanya pone wingi iku? Langsung cerita mosok gak perkenalan sih. Oh iya, Dek. Loh iya kan saya mari kenal diri sama Najib lah. Aku sapa? Aku Mr. X ya gak boleh dipendem gurine makam pahlawan. Mr. X ya. Iki mosok kalau sing kenal. Karo Gus siji ya. Oh kok Gus? Dus. Karena kita masih tipikal kerdus. Okay. Mau wadai sembarang galer namanya Zaza bisa dipanggil Za. Wis. Zaza. Aku kenalnya Zaza tok sih. Nggih, Za tok biasane nggih. Lintune ketawa jeneng kok sepur. Tapi sing asik dari Mas Zaza ini. Oh, Gus Zaza deng. Mas ae. Oh, Mas ya. Cak ya. Gak apa-apa. Nek cok bingung. Nah. Pemilihan itu pernah ikut sih. Kan Pemilihan kalau apa? biasanya orang-orang ikut pemilihan duta wisata itu kan dari Gus dan Yu. Kalau aku waktu itu ikut pemilihan Cak Dancuk. Asik. Dan aku tadi villain ternyata di bisi wong akeh Allah. Iya apa iPhone iku ya? Jadi ceritanya kemarin itu aku habis ngorder iPhone. Dengan iklannya itu barangnya original bla 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 lah. Oke fine, terus tak tanya nang penjualnya pakai ini ori? Ya ori semua. Pertama aku tanya LCD ini ori gak? Ori semua kok kan oke. Tak order, barang nyampe, tak cek. Dan pertama kali ngecek itu kelihatan white spot 1 titik. Oh, wis Tipis anu banget. cacat ya. Iya. Terus salahku, aku tahu cacatnya 1 itu langsung tak gas, langsung tak komplain. Ternyata setelah tak komplain aku ngecek lagi, Ono sing cacate ngambrak koyok gabak. Cacat tak gabak iso ngambrak aku ngono. Dan ternyata karena aku kan beli kan dual nano SIM. Yang itu diperuntukkan untuk region Cina daratan, Makau, Hong Kong sampai ndi ngono lah. Indonesia gak mlebu ya? Enggak. Indonesia dan internasional lainnya itu cuman 1 SIM. single nano SIM sama dualnya itu eSIM. Oh, ono eSIM ya? Ada. Terus akhirnya wes tak komplain. Tak komplain wongi lho, saya waktu ngecek itu baik. Tapi kenapa di situ enggak ngomongnya enggak baik dengan semua alasannya dia? Oke, coba tak capture sampai kamera, ternyata karena terlalu tipis white spotnya. Kayak gak nganggap. Gak iso ke-record. Oh. Itu aku wis nyoba ambek handphone Samsung, nyoba ambek iPhone 11 Pro, ambek wis wae tak cobai. Coba karo Nokia 1100 Kak. Iso koyo aneh ambek hati yang bersih ngepjere. Ngirim telepati. Kau wali dadi Mbah Wali. Then karena sudah kita ngobrol debat panjang lebar di Tokopedia. Dan dia ngomong loh itu kan Inter. Kalau dual nano ya bisa aja. Ini dia waktu itu regionnya LLA. LLA itu dari US. Dan US gak ada yang dual nano. Jelas. Terus ternyata aku nyari iPhone lagi. Karena ini mau diretur toh. Iya. Itu sama si penjual satunya ngomong, loh agen ini yang viral itu ya? Viral apaan? Di forum iPhone Indonesia.
Itu tak kira forum di sosmed apa gak tahu. Cuma dikasih tahu gitu tok. Habis itu temanku ngepcer. Mas iki sampean ta? Teko Facebook. Facebook ternyata. Iyo aku ngono. Yang intinya dhek iku golek bolo. Karena dia merasa Apa yang dilakukan benar. apa yang dilakukan sebenarnya salah. Saya yakin dia tahu. Tapi dia mencari pembenaran lewat nyari temen. Nah iki masalah iki. Rata-rata kan gitu. Iya. Kita sering Wong kali. nek salah iku golek pembenaran. Nah, dan kebiasaan orang kita kebanyakan dia nggak bisa fighting man to man iku moh. Misalnya DE debat ngerti DE kalah Ya. atau dia salah, dia akan nyari circle-nya untuk menguatkan pendapatnya, sehingga sering kali di Indonesia ada benci turunan. Sing sampean gak kenal sopo kewan iku moro-moro kata jengkel ae. Jengkel karena ngelarani koncoku loh. Iya koncoku, kenapa kebok larani ngono. Padahal dhewe arek sing ngomong koncoku iku mah gak kenal ya. Iya juga dan kadang-kadang apa ya kita juga nggak tahu spektrum permasalahan mereka seperti apa. Kan dipedot biasa nih. Kayak Iya. model arek cilik. Arek cilik nek dolen gasaan karo koncone, aku gak lapo-lapo loh. Kalah. Mulai nangis. aku diantemi. Dia gak ngomong, Pak aku yang ngantem balik enggak. Mek ngomong aku diantemi. Ya pedot iku ceritanya. Nah, sering kali itu pun terbawa sampai tua. orang iku wis apa ya? Sudah dewasa atau bahasa aluse jembute ketel wis sik nglakoni koyo ngono iku. Bajingan. Kemaluanmu udah kayak gitu. Itu yang kamu lakukan. Terus iki menghadapi situasi sing koyo ngono iku viral di forum yang sampean sendiri nggak ikut. Nggak merasa artis kan tadi nih? Sebenarnya ada dua pilihan waktu itu. Tadi sebenarnya. Saya bisa melakukan kebiasaan yang saya lakukan. Tak cari, tak konfront, tak gas. Karena aku yakin aku bener. Ya. Karena semua fakta yang tak bawa kelas admin Tokopedia itu mengiyakan. Kan buat aku platform segede Tokopedia gak mungkin dia ngambil keputusan yang akan merugikan nama dia. Iyalah. Karena dia sebagai penyalur ya. Sebagai lek biyen zamane Kaskus kan rekber. Ya rekbernya. Sebagai rekber kan gak mungkin dia ngawur. Karena ketika dia gak dipercaya, kehilangan langgan, masalah. Bocuan sob, kayak untuk badi. Atau saya punya pilihan kedua. Saya diam, menahan diri. Terus? Karena pendapat apapun yang mereka lakukan atau yang mereka utarakan, nggak akan berdampak langsung ke saya. Dampak langsungnya ke siapa? Ya gak ero mas, tapi kan sering kali aku insecure, aku merasa mereka akan berhubungan sampai saya, bla bla bla. Dan selama ini aku hidup di sudut pandang orang lain. Aku merasa aku harus menyenangkan dia. Yang aku akhirnya melupakan menyenangkan diriku sendiri, menyamankan diriku sendiri. Wah, jadi aku terlalu peduli ambil anggapan orang. Sing ketika aku ngereken anggapan orang, sebenarnya aku lagi membakar diriku sendiri. Apakah memang ada trauma masa lalu ya? Iki nyambungnya sing obrolan bengi-bengi ya. Ya. Ya pasti. Jadi pertamanya aku ini. Untungnya apa ketika sampean diem dan ruginya apa ketika sampean diem? Untungnya apa kalau sampean konfrontasi? Ruginya apa kalau sampean konfrontasi? Diem dulu ya? Atau konfrontasi dulu? Monggo, terserah. Sama milih lah mas, aku nyocok terus sama gak milih kan masalah. Misalnya sampean diem, untung ruginya apa? Pertama kalau saya diem, keuntungannya saya bisa menguasai diri saya sendiri, saya mengerti emosi yang saya keluarkan. Dan kenapa saya emosi, apakah karena saya dikonfrontasi saya emosi, atau saya dijelek-jelekkan saya emosi, atau malah saya merasa ketakutan sendiri atas itu semua. Berarti ada dua kemungkinan ya? Satu, mawas diri, atau lebih depresi. Gak mungkin kalau lebih depresi ketika aku diem. Oh iya. Kalau aku lebih depresi, aku pasti milih untuk konfront. Dan itu kenapa aku memilih diam.
Buat aku karena untuk penguasaan diriku, aku perlu ability itu. Berarti kayaknya perlu ini salah satu langkah meditasi yang dilakukan siapa? Siapa? Kita gua. Kita lah. Sampai lakukan saat ini. Iya. Kayak meditasi kan Iya, ya, akhirnya lebih meredam ke diri sendiri, lebih tanya, ketika kamu tahu kamu viral, yang bikin kamu marah, yang bikin kamu takut itu viralnya, atau kamu merasa kamu dibenci orang lain. Itu kan dua spektrum yang berbeda. Iya. Dan aku merasa karena aku ketakutan sendiri. Ketika konfrontasi ya. Ketika aku diomong-omong Leo dan aku nggak nyauri lah, gak konfrontasi. Ketika aku gak konfrontasi, aku akan terlihat salah. Terus pertanyaan Mbak, kalau emang kamu terlihat salah, emang kenapa? Emang beneran kamu salah? Karena konsepnya Nyatanya satu. Enggak. Yang saya yakini satu. Mengalah hanya bisa dilakukan oleh pemenang. Oh ya. Ono kaidah. Mengalah bukan berarti kalah. Iya. Ono terusane tapi nanti tetep mangkel. Lah tetap mangkel itu kan ono spektrum mana? Kenapa kok tetap mangkel? Berarti kan kamu gak ikhlas untuk mengalah kan. Berarti mengalah kudu total ya. Iya, karena sehingga tidak ada lanjutan iku mang. Siap. Karena gak mungkin kan wong kalah terus ngalah. Iya. Kalau orang kalah dia akan selalu berusaha untuk menang. Tapi yang bisa untuk mengalah berarti dia adalah pemenang. Dan rugi nih ya mungkin itu tadi. Next aku akan ketika membeli barang orang gak gelem ngedoli tapi balik mana? Aku nggak duit kok. Artinya seller akan lebih berhati-hati. Iya, berhati-hati. Tapi juga aku merasa posisiku duduk posisi sing salah. Karena saya jual beli iPhone XR di Tokopedia, bolak-balik. Dan aman. Dan saya tipikal ketika emang saya yang salah dalam membaca deskripsi, aku nggak akan terus Ya, karena kita kan di prinsip jual beli kan ketika deskripsinya jelas, terus kelemahan dan kelebihannya sudah disampaikan, sudah ditulis, maka itu resiko kita. Kalau di deskripsi nggak ada, kok cacatnya atau kelebihannya, kekurangannya, kita harus mempertanyakan toh. Iya, karena aku pernah juga satu waktu aku order 10S. Wonge ngomong iki barangnya apik bla bla bla, ada den kecil. Oke, fine. Tak terima barangnya, ada den kecil, ya wis tak eksekusi, fine. Ternyata ketika tak buka, LCD-nya palsu. Bukan original. Berarti gak jujur ya? Gak jujur. Tapi aku take the risk. Yo anjene resikoku karena aku gak mau ngecek sing detail waktu itu. Dan gak ada di deskripsi dan gak ditanyakan. Iya, dan gak tak tanyakan. Oh, ria apa enggak? Iya, yo wis resikoku ya tak terima. Tapi kalau di sini aku wis tanya, dia gak jawab seadanya. Dia gak jawab dan dia ngomong loh, iPhone manapun internasional ya bisa dual nano loh. Ya aku ngomong, tolong pengetahuannya ditambah sebelum kamu jualan. Uang aku yang tuku. Lo yang ngerti. Iya, misal aku beli kan aku akan belajar dulu tentang barangnya apa yang saya beli. Kelebihannya, kekurangannya. Ini termasuk fasilitas yang didapatkan. Iya, dan mungkin gak aku misalnya beli barang US terus baru dual nano, ternyata dari manapun forum, dari manapun review itu gak bisa. Tapi kenapa itu kok LLA atau region US kok bisa dual nano? Banyak juga video yang menunjukkan gimana caranya ganti SIM card readernya jadi dual nano. Dan itu bisa. Bisa ya? Bisa. Dari region yang bukan Cina, bukan Hong Kong, bukan Makau. Pokoknya daerah Cina daratan, pokoknya area-area situ. Itu bisa. Dan si seller ngomong, ya nggak mungkin lah ini kedetek loh bukti ini. Saya kasih 3 bukti video yang ada di YouTube. Bahwasanya itu bisa terjadi. Tapi dia tetap ngotot. Saya jualnya sebelum saya ngirim, sudah saya cek. Itu mulus semua, nggak ada kendala. Kenapa kamu bisa ngeklaim kayak gitu? Berarti dia sih nggak teliti kok ya. Nah, iki.
Karena gimana pun kita akan tahu kalau kita benar, kita nggak butuh siapapun untuk membantu. Tapi kalau sampai seseorang spill masalah ke muka umum, Forum kan muka umum. Forum ya. gede, Facebook wisan, sing isine Jelas user pun kelas tinggi. dan tukang ngegas, ya pasti buat aku dia lagi pembenaran, as simple as that. Terus yang sampean tahu di forum itu respon dari orang-orang yang anggota forum ya apa? Enggak tahu. Aku nggak cuma tahu dapat ya? capturean dan aku memilih untuk tidak melihat itu. Karena ketika aku melihat itu, aku akan terdorong klarifikasi. Iya sih. Dan aku memilih daripada aku gak nyaman lihat itu, cukup aku tahu fakta bahwasanya aku di-spill. Udah. Tapi kemungkinannya ada nggak boikot kesampaian Ya terserah. dan nggak ada ruginya kan? Ya misalnya dia boikot, ya boikotan lah. Karena ketika Yang rugi aku seller. iya pokoknya ketika aku ngomong jual beli, ngomong boikot saya, banyak kok orang yang membutuhkan saya juga. Iya. Soalnya butuh uang ya. Iya, dan kedua kita nggak nongkrong bareng Oh iya. dan nggak akan mengganggu saya juga. Aku tetap bisa guyon sama kocok-kocokku. Dan untungnya ketika aku di-spill kayak gini, aku jadi ada bahasan ngobrol sama teman-temanku. Termasuk nang podcast iki Iya, ya. aku iso curhat. ini keren. Iya toh. Kalau Wingi misalnya, padahal ketika kita putuskan untuk tag ya, Heeh. kita jadwalkan malam ini tag. Heeh. Kate ngomong apa? Iya, kita malah kate awalnya bridgingnya mau masuk lewat saya yang terganggu oleh galian-galian atau pembangunan infrastruktur yang barengan banget di akhir tahun Iya, toh. Tapi ternyata itu gak semenarik Menarik iki iki. deh. Kasus yang baru. Iya, dan sebenarnya mengganggu. Dan aku yakin kenapa saya terganggu karena saya juga punya pengalaman di bidang bohong. Sebohong apa ya pengalamannya? Banyak hal. Contoh nih. Contoh misalnya aku ditanya temanku, kamu lagi di mana? Kok suwe? Si OTW. Padahal posisiku masih di rumah. Durung lapo-lapo Iya. bisa. Dan aku merasa, iya anjir aku pembohong sih. Iya. Terus misalnya nih, aku lagi mau ketemu sama dua orang, si A sama si B. Dan si A sama si B ini punya konflik. Aku biasanya dipercaya untuk menengahi mereka. Lah untuk menengahi, aku harus ada di posisi netral. Aku harus tahu sudut pandang dari si A, dan aku harus tahu sudut pandang si B. Dan buat aku, mesti di hari yang sama aku akan menjembatani itu. Dan ketika aku lagi ketemu si A, terus si B ngomong, kamu nanti sudah ketemu tak? Pasti aku akan bohong. Belum. Aku lagi nantilah, aku gak akan ngomong ketemu si A. Iyalah. Karena buat saya itu nanti akan mempengaruhi cerita dia. Iya. Dan mempengaruhi sudut pandangnya dia terhadap saya. Seakan-akan nanti kita khawatirnya dipandang berpihak ya. Aku bukan khawatir pandangan dia. Aku lebih khawatir tentang aku dulu. Ketika ada di posisi dia, aku berpikir seperti itu. Wah, berarti terbalik ya. Wah, aku akan belo deh. Dan daripada nanti aku sebagai penengah diarani dianggap belo, netral. sing akhir nggak akan clear. Aku memilih untuk berbohong. Iku nek gak salah, ono yang katanya ada orang mengatakan bahwa itu berbohong demi kebaikan. Tetep aja bohong ya. Tetap aja bohong. Aku nggak pernah sepakat berbohong demi kebaikan. Gak ono iku saja nih. Bohong ya bohong. Iya. Tapi efeknya memang beda. Ya, kalau kita ngomong efek, ya pasti berbeda lah. Iya. Minimal aku sok Netralitas. jogo sudut pandangnya dia, aku netral dhisik lah. Ketika netral, untuk mendamaikan si A dan si B gimana? Lebih mudah. Iya, dan akhirnya ngerti sebenarnya si A mbak si B ini masalahnya di mana toh. Dan sering kali ketika ono konfrontasi masalah seperti itu, sing iki si A iki gak gelem disalahno sing B, si B gak mau disalahno si A. Tapi ada kesamaan di antara mereka berdua. Pasti. Biasanya. Ada kesamaan. Pasti. Memotong cerita. Iya, sering kali. Lah kasus sampean mang Kayak misalnya konfrontasi, kerugiannya apa, keuntungannya apa. Karena ini menurut saya akhirnya spektrumnya terlalu
terlalu ciut. Misalnya keuntungan buat saya, secara ego saya merasa menang, saya bisa mempermalukan orang lain, superioritasku egoku terasupi. Makanlah egoku akhirnya. Loh kan aku sing menang. Iki ya bahaya juga ya Iya, untuk kita sendiri. Makanya itu, aku menjaga itu karena saya sendiri terindikasi dan terbukti punya sindrom superioritas. Sempat dianalisis ngono ya? Iya. Kalau bahasa orang narsistik. Senarsis apa sih sampean itu? Aku akan mementingkan diri saya dan menginjak hak orang lain untuk saya. Karena saya merasa saya lebih daripada orang lain. Sampai kayak ngono ya. Keren loh itu. Kebanyakan orang kayak gitu, tapi dia gak merasa. Contoh, kita lagi antri nih di bank. Orang narsis, orang egois akan merasa, wong iku sopo sih, kok suwe banget, iki lho aku penting. Ya sih, urusanku akeh. Tapi itu akan hubungannya pasti gesekan sama self love. Kita kan sering kali kamu harus self love. Lah sering kali orang narsistik menyatakan kegiatannya dia adalah self love, padahal berbeda. Beda-beda nih contohnya. Kalau self love di kondisi yang sama, karena dia ngerti orang lain juga punya kepentingan yang sama pentingnya dengan dia. Ketika ngantri, dia akan berusaha menyamankan diri agar dia nyaman ngantri. Ya. Tanpa harus teriak-teriak untuk aku loh. Aku iki anake ponakane Nabi. Misale. Anake ponakane. Ya. Kan harusnya di nomor 1 kan. Iya, kalau kita ngomong spektrum negara naik presiden sik cilik banget. Tapi kalau ngomong anak ponakane Nabi kan iso digawe ndi-ndi. Iya. Selama kepercayaannya sama. Aku iki anake ponakane putune. Lah, dawa lah. Canggahe. Iya. Metune gambar macan misalnya. Kasih iklan itu. Saya ternyata dia adalah anak keponakan paman bla bla bla. Nenek saya gambarnya Yu Arwana. Iklan lawas tapi keren banget. Nah, untuk mengatasi narsistik istilahnya kan sampean merasa bahwa sampean ada sindrom superioritas mang. Sampean mengatasi ini ya? Ya aku melihat kita semua sama. Gak ada yang lebih. Ya kok jarine wong biyen sih, cuman masalah wong biyen ku ngomongi langsung ke inti ngono. Inti dan kadang urutan berpikirnya gak ono. Yo. Gak disampaikan. Cuman kayak jawaban toh. Tapi untuk mencapai jawaban kita kandani. Kita semua sama di mata Tuhan. Yang membedakan hanya takwa. Urusan takwa yes dormu gak tok. Itu buat saya penjabarannya adalah yang membedakan manusia adalah gimana keimananmu ke Tuhan. Yang itu sangat secret. Iya. Antara hubunganmu dengan Tuhan aja. Tapi kalau urusan sama sesama manusia kamu sama. Urusan sesama manusia sama. Iya. Ya kamu sama pentingnya dengan orang lain. Aku kan sebagai anak terakhir. Iku selalu pengen punya panggung di rumah. Padahal setelah saya lulus kuliah selalu dapat panggung, tapi karena waktu kecil sebagai anak terkecil rasa gak dapat panggung ono terus sampai gerang. Merasa dikesampingkan pendapatnya bla bla bla, selalu iri dengan kakak-kakaknya. Padahal prioritas loh. Padahal prioritas itu. Dan kakak-kakakku pun merasa hal yang sama. Zaza sing paling disayang, aku ngurung so Mas Mbak sing paling disayang, Mbak sing ngomong Mas sampai adik paling disayang. Paradoks itu yang terjadi. Sampai ketika aku mulai belajar tentang gimana ngerilis trauma, tentang pentingnya kesehatan jiwa, itu baru seminggu sebelum apa gak ada, aku isok istilah gak sampai telat. Aku ngomong ke beliau. Keadaan beliau waktu itu setengah sadar setengah enggak. Bah, kula ngapunten sing kathah. Karena selama ini saya selalu mencita-citakan untuk jenengan terima apa adanya. Padahal saya nggak pernah menerima jenengan apa adanya. Saya selalu berusaha untuk ngubah jenengan seperti yang versi yang saya inginkan. Padahal konsep yang saya inginkan kan saya diterima sebagai diri saya sing ngene iki. Iya. Pemilik panggung. Iya, dan seharusnya saya juga harus menerima jenengan dengan versi jenengan yang seperti itu. Itu baru keren. Kenapa
kok aku minta jenengan iso nrimo aku model kok ini dan jenengan harus menerima saya dengan model yang saya gambarkan. Dan aku nangis aku Mas. Menyesal Iya, banget iya. aku. Ya soalnya kan ya memang penyesalan di belakang ya. Untungnya gak belakang-belakang banget Iya, ngono iya, iya. lho. Masih istilahnya masih bisa Sesuk- komunikasi. Iya, aku gak bayangno banyak orang yang gak iso ngomongno iku secara Langsung. duniawi. Mm-mm. Dan aku yakin walaupun pindah alam pasti bisa lah bisa ngobrol. Iya. Cuman Walaupun kan feel-nya beda Mas. iyalah. Batin sampai ngobrol kayak gini langsung ya kan. Padha karo nang kono rasan-rasan nang kene ngobrol dhewe. Iya, ya itu akhirnya tapi alhamdulillah iso ngobrol itu sama Abah dan lega banget. Berarti ini istilahnya ngomong traumatik ya. Iya. Traumatik masa lalu yang sampean wis berhasil metani sampai endi? Sampai ke trauma ketika aku umur 4 tahun. Ingat. Itu sebabnya saya paling tersinggung dikatakan gendut. Padahal anjene aku ket bayi wis lemu Mas. Iya sih. Jare memes aku lahir 4 kilo. Wow. Dan aku lihat biasanya tiga lah, Iya, 3,5 lah. iku 4. 4. Sampai ketika aku lihat foto SMP aku kurus banget. Versiku saiki. Padahal SMP aku seiling banget aku paling gede nang gone kumpulan. Jadi enggak pernah dino kurus, tapi aku dilokno gendut mangkel. Iya sih. Terus sampai mengatasi ini ya apa? Aku mengingat-ingat trauma itu, aku ingat-ingat memorinya. Sampai aku benar-benar bisa menerima bahwasanya itu adalah bagian dari tubuhku, bagian dari hidupku. Yang selama ini kenapa aku selalu tersinggung karena aku nganggap itu semua bukan bagian tubuhku. Aku selalu menolak tubuhku padha ambek aku duwe tangan sing model koyo ngene sak gedang-gedang jare wong-wong. Iki tak ketok ngono modele. Padahal nek ono, tapi tak anggap gak ono. Iya. Kan ya apa dia akan tetap kantil. Iku biasa nek aku padha karo aku ndelok wetengku dhewe. Lah nek iki aku menyatakan bukan perut. Enggak. Aku ngomong iki sabuk WWF. Melebar soalnya. Jadi kayak modelnya aku mari menang musuh John Cena. Tuwek banget aku. John Cena. Ketika sampean berhasil mengatasi itu, suatu saat kan muncul lagi ya. Iya. Terus Sampean mengatasi ini ya apa? kalau bener-bener rilis. Beberapa waktu yang lalu kan sampean sempat cerita. Kemarin lusa lah ya. Sampean sempat cerita. Aku sudah berdamai dengan kata gendut. Tapi kemarin muncul lagi ketersinggungan itu. Ketakutan sebenarnya udah nggak ketersinggungan. Aku takut bahwasanya aku akan tersinggung. Oh. Jadi waktu itu sempat temanku nyoba pakai filter sing ono lagu nih ndut Iya. gendut gitu. Kan memang lagi viral itu Ya. ya. Aku direkam. Dan dia ngomong, "Mas coba iki ro Mas Gita." Pasti dia seneng banget. Nang kono, oh ya apa gila ro Gita, ya apa rasanya kalau beneran diposting. Aku takut akan tersinggung. Ternyata gak, oh ya wis gak akan tersinggung. Sampai di satu waktu ketika temanku ono syukuran, makan-makan lah kita. Dan ketika makan-makan itu, aku lagi nyokot ikan patin dan di filter ambek dut si gendut. Sebelum aku lihat postingannya, aku takut aku akan marah. Karena ya wis bayangno Mas kayak borok sing jero banget, iku pasti kan jit-jiten yo. Tapi ketika aku lihat postingannya, gak apa-apa. Istilahnya dianggap lebih mengarah menghibur ya. Iya, dan aku lihatnya maksudnya gak ono lonjakan emosi sing oh si anjing awas kon yo menit tak goleki kelemahanmu tak serang balik kon. Yo. Keren loh iku. Walaupun berdamai ono gak nyaman ya. Maksudnya gak nyaman karena iku tetep sama ada bekas luka. Yo sih iku bekas luka. Tapi ya gak rasa apa. Yang seperti itu apakah bukan termasuk dalam kategori pembulian? Menurut sampean? Kegiatan-kegiatan yang pembulian itu
terjadi ketika ono sih nggak nyaman sih. Tapi Kan kalau umumnya orang kalau di body shaming, body shaming Ha-ha. apa itu kan ya tersinggung, yang sakit hati. kalau dia tersinggung ya pembulian. Kalau dia merasa nyaman berarti bukan bully. Kalau aku luwe yo nih jokesnya koncoku model koyo ngono terus ya apa? Iya Aku sih. kepingin diterima sebagai Zaza yang kayak gini. Ah, Masa aku nggak mau menerima dia yang kayak gitu? Mending kalau misalnya sudah melampaui batas, yo ngali ae. Aku memilih untuk tidak mendengar karena prinsip saya setiap orang diberikan Tuhan mulut. Jadi mereka bebas berbicara apapun. Dan kita diberikan telinga. Kita juga bebas mau mendengarkan apa yang ingin kita dengarkan. Iya. Kalau kamu nggak nyaman dengan omongan gitu, ngapain kamu dengarkan? Kamu lagi nyari musuh. Apa kamu Jangan lagi coba-coba nambah musuh. lah, Musuh satu aja udah kebanyakan. lah iya, makanya itu. Oke, ini kayaknya sama perlu buka konsultasi nih. Gak konsultasi mas lebih Sharing cara lah, sharing sharing. dengan pengalaman. Soalnya kan banyak orang-orang yang sakit gitu sebenarnya. Sakit jiwa. Dari pengalamanku, dari kita ngobrol dengan beberapa orang, gumbul wong akeh, aku iso ngambil persentase sekitar 98% Ya, orang kayak Samen gitu. sampai berani mengeluarkan angka loh ya. Iya, Nah, soalnya Samen tahu. root soalnya. Iya. Karena apa ya? Kapan nih sesi konsultasi karo aku mana? Wis, mari ngene gas, mumpung ono kewane koyo Oke. Oke, matur suwun rawuh di podcast saya. Sembah nuwun Mas. Sebelum sudah diundang. diakhiri, Nggih. final statement-nya. Final statement-nya satu sih. Jangan pernah merasa Tuhan salah menciptakan kamu. Yang salah kamu melihat sudut pandang Tuhan, kamu jadi sok Tuhan. Itu yang salah. Jadilah tetap manusia. Jangan pernah merasa kamu spesial. Karena udah kebanyakan orang yang pengen spesial. Jadilah pengen jadi biasa aja. Karena orang yang biasa aja sekarang jadi yang spesial. Oke, terima kasih. Makasih. Obrolan Ruang Kopi sampai di sini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.